Halo kawan-kawan mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Seneng banget bisa ketemu kalian di sesi ini. Sebagai calon pekerja sosial, kalian pastinya bakal berhadapan langsung dengan berbagai realitas dan dinamika keluarga yang kompleks di lapangan nanti. Nah, sesi kita kali ini tuh bukan sekedar bahas teori dari buku teks ya. Ini adalah sebuah perangkat kerja profesional. Anggap aja ini semacam toolkit yang sangat krusial buat kalian pakai saat harus mendiagnosis keluarga yang disfungsional dan merancang intervensi yang benar-benar presisi. Tujuan utama kita hari ini jelas, kita mau menguasai secara penuh rekomendasi detail dari Diana Baumrin supaya kalian punya bekal yang solid dalam upaya peningkatan kualitas pola pengasuhan di keluarga klien kalian nanti. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Supaya pemahaman kita lebih terstruktur dan teknisnya gampang dikuasai, ada 6 topik esensial yang bakal memandu kita nih. Pertama, anatomi dan dimensi pola asuh. Kedua, perbandingan 4 klasifikasi pengasuhan. Ketiga, cetak biru demokratis Diana Baumrin. Keempat, skenario realitas dan apa sih dampak nyatanya. Kelima, kita bakal lakukan analisis variabel ekonomi dan budaya. Dan yang terakhir, tentu saja, fungsi intervensi praktik pekerja sosial. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, anatomi dan dimensi pola asuh, tempat kita membedah dasar interaksi antara orang tua dan anak. Untuk benar-benar paham konsep ini, coba deh bayangin kalian lagi menanam sebuah pohon. Pola asuh itu ibarat totalitas interaksi sehari-hari buat pohon itu. Mulai dari seberapa bagus kualitas tanahnya, seberapa rutin disiram air, sampai seberapa banyak paparan sinar matahari yang dikasih. Nah, secara akademis, pada tahun 1966, Diana Baumrin merumuskan totalitas interaksi ini ke dalam 2 dimensi utama. Kehangatan atau responsivitas orang tua, dan kendali atau tuntutan yang diberikan ke anak. Kombinasi kuat atau lemahnya 2 hal inilah yang bakal jadi metrik pertama kalian saat melakukan asesmen di lapangan. Lanjut ke bagian kedua, perbandingan 4 klasifikasi pengasuhan. Ini adalah kuadran diagnostik utama kalian. Dan ini secara brilian mengilustrasikan contekan diagnostik yang akan sangat kalian butuhkan. Kita membaginya jadi 4 tipe utama. Coba perhatikan tipe otoriter atau otoritarian. Di sini kendalinya tinggi banget tapi kehangatannya minim. Jadi rasanya kaku banget kayak hidup di barak militer. Sekarang kontraskan sama tipe permisif. Ini kebalikannya, hangatnya luar biasa tapi nggak ada kendali sama sekali. Ibarat main di taman tanpa pagar, anak jadi kebingungan cari tahu mana batas yang aman. Terus yang paling bahaya ada di dasar, yaitu tipe neglectful atau abai, di mana orang tua absen secara emosional dan fisik. Jadi saat kalian nanti ketemu klien yang rentan, tugas pertama kalian adalah memetakan dengan akurat di mana sih posisi keluarga ini dari keempat tipe tersebut. Sekarang kita bergeser ke bagian ketiga, cetak biru demokratis Diana Baumrin. Ini dia standar pengasuhan yang ideal. Nah, tujuan utama dari semua intervensi yang bakal kalian lakukan itu bermuara di sini, tipe demokratis atau otoritatif. Baumrin sudah merumuskan cetak biru spesifik untuk mencapai titik ini. Kualitas pengasuhan sejati itu muncul dari kemampuan menyeimbangkan rasa sayang yang mendalam dengan batasan yang tegas dan logis. Orang tua dituntut punya aturan yang jelas dan konsisten, tapi ingat, mereka nggak boleh bersikap kayak diktator. Mereka wajib banget menjelaskan alasan dibalik setiap aturan yang dibuat. Komunikasi 2 arah itu nafas utamanya. Kenapa? Ya pastinya untuk menghindari lingkungan ekstrim macam barak militer atau taman tanpa pagar tadi. Masuk ke bagian keempat, skenario realitas. Kita akan lihat langsung dampak pengasuhan ideal ini dan buktinya di lapangan. Teori yang keren itu baru terbukti kalau berdampak di dunia nyata kan? Mari kita visualisasikan pengasuhan demokratis ini lewat analogi seorang pelatih olahraga. Orang tua dengan gaya otoritatif ini bisa ajak keras dan menetapkan standar tinggi selama proses belajar anaknya. Tapi bedanya, mereka nggak pernah ninggalin anak mereka sendirian berjuang. Mereka penuh empati, selalu mendukung, dan selalu membiasakan diri buat bilang, "Nak, kita lakuin ini karena alasan ini loh." Lewat cara ini, kedisiplinan anak terbentuk bukan karena rasa takut dihukum, tapi murni dari pemahaman dan rasa respek. Jadi, poin krusialnya di sini adalah melihat hasil akhir atau outcome perkembangan si anak. Metodologi pelatih olahraga tadi, secara langsung dan nyata, melahirkan anak-anak yang punya 3 keunggulan mutlak. Pertama, rasa kepercayaan diri mereka tinggi. Kedua, kemampuan resolusi dan interaksi sosial mereka sangat baik. Dan ketiga, ini yang sering disorot, tren prestasi akademik mereka cenderung terus meningkat. Ini bukan sekedar tebak-tebakan ya teman-teman, ini adalah data empiris kuat yang dihasilkan dari konsistensi pengasuhan demokratis. Lanjut ke bagian kelima, analisis variabel ekonomi dan budaya. Kita harus melihat konteks besar di balik pola asuh.
Tentu saja, kita semua tahu kalau nggak ada keluarga yang hidup dalam ruang hampa. Pola asuh itu sifatnya dinamis banget dan sangat dipengaruhi oleh 4 variabel besar ini. Kepribadian orang tua, budaya lokal yang berlaku, tekanan ekonomi keluarga, dan pengalaman atau trauma masa kecil dari orang tua itu sendiri. Realitanya di lapangan, sering banget loh seorang ibu menjadi neglectful atau abai, bukan karena dia tiba-tiba kehilangan insting keibuannya, tapi karena dia hancur di bawah tekanan ekonomi yang berat atau trauma masa lalu yang belum selesai. Variabel-variabel inilah yang bisa jadi penghalang atau justru jadi pendukung kuat terbentuknya cetak biru Baumrind yang ideal. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, fungsi intervensi praktek pekerja sosial. Disinilah peran nyata kalian untuk mengubah takdir. Kalau ada satu hal penting yang wajib banget kalian bawa pulang dari sesi kita hari ini, itu adalah pesan ini. Pola asuh itu dibentuk oleh variabel-variabel yang fleksibel, mulai dari masalah dompet sampai urusan trauma psikologis. Artinya apa? Pola asuh itu bukan takdir mutlak yang nggak bisa diubah. Di dalam fleksibilitas itulah terbentang ruang yang sangat luas untuk kalian melakukan intervensi. Fungsi kalian sebagai pekerja sosial tuh tegas banget di sini. Kalian hadir secara profesional untuk mengintervensi variabel-variabel yang bermasalah dan secara aktif menuntun keluarga-keluarga yang sedang kesulitan ini, perlahan tapi pasti menuju cetak biru pengasuhan demokratis yang diimpikan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan sebuah pemikiran yang saya harap bikin kalian tertantang. Bayangin saat kalian nanti melangkah keluar dari kampus dan masuk ke ruang-ruang keluarga klien yang rapuh. Pertanyaannya, gimana caranya kalian bakal ngegunain cetak biru diagnostik ini untuk mengubah keluarga yang selama ini kejebak dalam taman tanpa pagar atau terkurung di barak militer menjadi lingkungan yang suportif dan benar-benar bertumbuh? Pelajari toolkit ini sedalam mungkin, asah terus empati kalian, dan bersiaplah bawa perubahan sistemik yang nyata di masyarakat. Terus semangat belajarnya, dan sampai jumpa di lapangan ya!